Tingkah dan aspek legal keperawatan gawat darurat. Tanggung jawab hukum seorang perawat dalam menjalankan praktek mandiri keperawatan harus sesuai dengan standar pelayanan perawat, standar profesi, standar operasional, dan kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan keperawatan di gawat darurat meliputi pelayanan yang ditunjukkan kepada pasien gawat darurat, yaitu pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota tubuhnya bila tidak mendapatkan pertolongan secara cepat dan tepat. Nah, kemudian gejala cemas, fase pertama, fisik terasa tremor dan gemetar. Lalu fase kedua, emosi dan motivasi tidak ada. Dan fase ketiga, gangguan kepribadian. Nah, tindakan keperawatan yaitu gaji tanda-tanda vital pasien, kaji fokus pembicaraan, kaji alasan dan tingkat kecemasan, dan biarkan orang terdekat menemani dan membantu pasien, bersikap tenang, tidak panik dan tegas, jelaskan program pengobatan dan alasan. Kehilangan adalah kenyataan atau situasi yang mungkin terjadi di mana sesuatu yang dihadapi dinilai terjadi perubahan tidak lagi memungkinkan ada atau hilang. Bentuk kehilangan yaitu kehilangan yang nyata dan kehilangan yang dirasakan. Nah, fase kehilangan. Etik keperawatan gawat darurat. Etik berasal dari kata etik, artinya prinsip moral atau aturan perilaku. Etik adalah apa yang seharusnya seseorang berperilaku dan bertindak dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Prinsip moral dan aturan perilaku digabungkan dalam suatu pedoman menjadi kode etik. Kode etik adalah suatu pedoman yang mengandung norma-norma dalam berperilaku. Nah, prinsip-prinsip etik keperawatan: otonomi berbuat baik, keadilan, tidak merugikan, kejujuran, menepati janji, kerahasiaan. Masalah etis yaitu konflik etik antara teman sejawat menghadapi penolakan pasien terhadap tindakan keperawatan atau pengobatan. Lalu masalah antara peran merawat dan mengobati, berkata jujur atau tidak jujur, tanggung jawab terhadap peralatan dan barang, pembuatan keputusan dalam dilema etik. Aspek legal keperawatan, kewenangan penanganan gawat darurat. Undang-Undang RS Nomor 44 Tahun 2009 Ayat 1, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Dalam Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 35, yaitu dalam keadaan darurat perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai kompetensinya, bertujuan untuk menyelamatkan nyawa klien dan mencegah kecacatan, dan ditetapkan oleh perawat sesuai hasil evaluasi keilmuan. Nah, tuntutan hukum terkait keperawatan gawat darurat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 58, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterima. Kemudian, tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan dalam kondisi gawat darurat. Ketentuan tersebut mengenai tata cara pengajuan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
Nah, hak-hak perawat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 56 yaitu perawat berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas sesuai profesinya. Lalu perawat berhak mengembangkan diri sesuai latar belakang pendidikan. Perawat berhak menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar dan kode etik profesi. Lalu perawat juga berhak mendapatkan pengetahuan secara terus-menerus. Perawat berhak untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan atas jasa profesi yang diberikan berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian kewajiban perawat menghormati hak pasien, melakukan rujukan, menyimpan rahasia sesuai perundang-undangan, memberikan informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan, lalu meminta persetujuan tindakan keperawatan dan melakukan pencacatan askep secara sistematis mematuhi standar.